Hey there, selamat datang di channel Garis Kertas, yang mana kalian akan disuguhkan dengan fakta-fakta unik tentang apa saja yang ada di alam semesta ini. Hehe. Dan diskusi kita berawal dari sebelah barat Indonesia. Ya, betul sekali. Kita akan mulai dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yang mana disinilah keripik Aceh lahir. Hehehe. Canda guys. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan salah satu daerah istimewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki ibu kota dengan nama Banda Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Check this out, ini dia 7 hal penting yang harus kamu ketahui dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Untuk kalian sobat garis kertas, sekarang gak usah bingung mikirin wisata kemana kalau jalan-jalan ke Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Soalnya ada banyak sekali tempat yang wajib dikunjungi, khususnya bagi kalian yang butuh refreshing untuk menghilangkan ingatan dengan si dia. Hahaha. Tempat-tempat tersebut diantaranya adalah Museum Tsunami. Tsunami yang pernah menerjang Aceh pada tahun 2004 silam menyisakan duka bagi warga Aceh yang selamat. Untuk mengenang sekaligus menghormati korban meninggal, dibangunlah sebuah museum tsunami di Jalan Sultan Iskandar Muda di tahun 2009. Museum ini dibangun sebagai pusat pendidikan dan tempat perlindungan jika tsunami datang kembali. Museum buka setiap hari kecuali hari Jumat mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Di dalam museum, terdapat lorong panjang dengan suara gemuruh ombak dan kucuran air yang mengingatkan Anda pada bencana besar tersebut. Tempat wisata di Aceh ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin melihat apa saja yang tersisa dari gelombang tsunami. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ini telah menjadi ikon Aceh. Bangunan utama masjid berwarna putih dengan kubah hitam besar dikelilingi oleh 7 menara. Kesan megah semakin terasa dengan adanya kolam besar dan pancuran air di depan masjid yang mengingatkan pada Taj Mahal yang ada di India. Maksudnya Taj Mahal yang ada di India. Masjid ini menjadi tempat wisata religi di Aceh yang banyak dikunjungi karena keindahannya. Yang ketiga ada Pantai Lampu. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di pantai ini, mulai dari berselancar, berenang, bermain banana boat, berjemur, mencuci pakaian, cuci piring, ngepel, motong rumput, godain bapak-bapak pantai. Hehehe. Yang terakhir yaitu Pulau Rubiah yang ada di Sabang, tepatnya di sebelah barat laut Pulau Weh. Nama Rubiah sendiri diambil dari nama yang tertulis di sebuah nisan yang ada di pulau itu. Tempat wisata di Aceh ini terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Setidaknya 14 dari 15 biota laut yang dilindungi di Indonesia ada di sini. Siapkan alat menyelam dan snorkeling kamu dan silakan berenang bersama aneka ikan tropis dan bermain terumbu karang warna-warni. Selama berlibur ke Aceh, pasti kalian akan merasakan lapar. Ya kali nggak lapar, udah kayak Firaun aja. Hehehe. Nah, pokoknya jangan bingung mau makan apa ketika di Aceh. Yang pasti kalian akan disuguhi berbagai macam kuliner khas Aceh yang mana di dalamnya perpaduan dari berbagai kebudayaan seperti Arab, India, Siam, Spanyol, Cina, hingga Belanda. Jadi lidah kalian akan merasakan keliling dunia dengan cukup berkunjung ke Aceh. Hehehe. Nah, makanya ini dia 10 makanan lokal yang wajib kamu coba selama berada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ada ayam tangkap, mie Aceh, gulai pileku, gulai kambing, daging masak putih, martabak telur Aceh, roti canai, ikan kayu, sate matang, dan bubur kanji rumbi. Silahkan tulis di kolom komentar makanan jenis mana saja yang pernah kamu coba ketika berkunjung ke Banda Aceh. Aceh memang sangat terkenal dengan upacara adat dan budayanya yang sakral. Misalnya upacara adat untuk kelahiran hingga upacara adat untuk kematian. Adapun macam-macam upacara adat dan budaya Aceh diantaranya adalah Ngogang. Pada saat itu semua rumah keluarga akan dipenuhi dengan aroma masakan daging sapi atau kambing. Daging yang telah dimasak akan dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, anak yatim piatu, dan juga kaum duafa. Ngogang di Aceh dilaksanakan sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sama dia merupakan tradisi adat dan budaya Aceh untuk berdoa secara bersama-sama untuk menghormati orang yang baru meninggal. Sama dia biasanya dilaksanakan selama 7 hari 7 malam secara berturut-turut setelah meninggal dunia. Masyarakat sekitar akan datang ke rumah keluarga untuk menghibur dan berdoa bersama dengan pembacaan zikir dan surat Yasin.
Upacara Trun Ublang atau juga disebut dengan kenduri belang. Yang mana belang di sini artinya sawah, bukan kumis bapak-bapak ya guys. Hehehe. Merupakan sebuah upacara hajat yang dilakukan saat memulai musim padi di Aceh. Upacara tersebut dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi dapat dipanen dan menghasilkan padi yang berlimpah, sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi penduduknya. Upacara Petrun Unik biasanya akan dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia. Sedangkan waktu pelaksanaan upacara Petrun Unik dilakukan dalam beberapa waktu seperti hari ke-7 setelah kelahiran, dan ada juga pada hari ke-44 dari usia si bayi. Tari Saman merupakan tarian yang dilakukan secara berkelompok. Tarian ini berasal dari masyarakat suku Gayo dan dikembangkan oleh seorang ulama di Aceh bernama Syekh Saman. Tidak seperti tarian pada umumnya yang diiringi oleh musik, tarian Saman dimainkan dengan lantunan syair-syair pengganti musik yang dilantunkan oleh seorang penari. Selain lantunan syair, bunyi tepuk tangan juga menjadi unsur pengganti musik yang mewarnai gerakan tarian ini. Syair-syair yang dilantunkan dalam tarian Saman ini berisikan pesan nasihat bagi masyarakat Gayo untuk menuju kebaikan. Selain menjadi hiburan, tarian ini pun menjadi sarana penyebar agama Islam melalui sisipan nilai-nilai kebaikan agama dalam setiap syairnya. Dalam syairnya pun disebutkan ajakan untuk menghormati orang tua dan hidup rukun dalam bermasyarakat. Setiap komposisi dan gerakan dalam tarian Saman menyimbolkan makna-makna tentang kehidupan sosial. Pada barisan penari yang terbentuk secara horizontal, komposisi ini mengandung nilai masyarakat yang berada dalam kebersamaan dan kesatuan. Contoh lainnya adalah gerakan memukul dada, yang menjadi simbol patriotik yang tertanam dalam jiwa masyarakat Gayo. Mata pencaharian hidup masyarakat Aceh sangat bervariasi, tergantung lokasi di mana masyarakat tersebut tinggal. Untuk pekerjaan menarik getah, mayoritas masyarakatnya berada di Kabupaten Tangiyang dan Singkil. Untuk pekerjaan memasak garam atau melancang, mayoritas masyarakatnya berada di daerah pesisir pantai seperti di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Timur. Untuk pekerjaan petani kopi, mayoritas masyarakatnya yaitu berada di Kota Takengon yang berlokasi di dataran tinggi Aceh Tengah. Untuk petani padi, mayoritas masyarakatnya yaitu berada di Kabupaten Biraut. Jadi nggak usah khawatir nganggur nih buat sobat garis kertas yang terlantar di Aceh. Dimana ada kemauan, pasti ada jalan. Hehehe. Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam merupakan salah satu bencana tsunami paling parah yang pernah terjadi dalam sejarah. Gelombang air laut besar yang dipicu gempa bumi menghantam wilayah-wilayah garis pantai Somalia hingga Asia Tenggara. Wilayah paling terdampak adalah Aceh, Indonesia. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi pukul 8 pagi. Kekuatan gempa kala itu merupakan terbesar kedua dalam sejarah 40 tahun terakhir. Gempa memicu tsunami mematikan yang dalam perkiraan akhir telah menewaskan sekitar 230.000 orang dan meluluh-lantahkan garis pantai dari Somalia di pantai Afrika Timur ke Sumatera di Asia Tenggara. Epicentrum gempa bumi berada di 100 mil sebelah barat Sumatera, di ujung barat Indonesia yang memiliki rangkaian gunung api yang dikenal sebagai cincin api. Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah Orang Pribumi. Gelar ini diberikan kepada Aceh pada 15 Masehi silam. Jemaah haji yang berada di Nusantara ini terlebih dahulu singgah di Aceh sebelum berangkat lagi ke Mekah. Waktu itu, untuk berangkat ke Mekah bisa bertahun-tahun karena menggunakan jalur laut. Nah, inilah yang konon menjadi asal mula penyebutan Serambi Mekah bagi Aceh. Apalagi di Aceh, Islam bukan hanya jadi sekedar agama atau kepercayaan saja, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas masyarakatnya. Di samping itu, ada pula beberapa alasan lainnya yang memperkuat gelar Serambi Mekah bagi Aceh. Ajaran Islam yang mengakar sejak ratusan tahun dan perkembangannya yang begitu pesat membuat Aceh menjadi kiblat bagi ilmu pengetahuan Islam. Aceh juga dinilai memiliki banyak persamaan dengan Mekah. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, berbudaya Islam, dan menerapkan hukum Islam. Provinsi Negara Aceh Darussalam memiliki 5 kota dan 18 kabupaten. Ini dia yang ditunggu para jomblo-jomblo garis kertas, terutama bapak-bapak garis kertas. Hehehe. Yang mana salah satu daerah penghasil wanita cantik di Indonesia tentu saja adalah Aceh. Hal yang bikin kagum lagi adalah setiap tempat mempunyai ciri khas kecantikan yang berbeda.
Alasannya tak lain ialah karena wanita-wanita di Serambi Mekah ini memang luar biasa cantiknya. Kulit putih, tubuh semampai, dan aksen wajahnya yang khas selalu bisa membuat para lelaki seolah terhipnotis, terkapar seketika. Hehehe. Cantik memang jadi ciri khas wanita Aceh. Tapi tentu yang mereka miliki tak hanya itu. Ada banyak keutamaan lain dari para wanita Aceh yang juga tak kalah memikat. Ya, jaga sikap juga merupakan hal bawaan dari wanita-wanita Aceh. Dari sejak kecil, mereka selalu diajarkan untuk bisa menghormati dirinya sendiri dengan tidak melakukan hal-hal di luar batas. Itulah beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum berkunjung ke Provinsi Manggroe Aceh Darussalam. Bagaimana? Tertarik kan untuk berkunjung ke provinsi sebelah barat Indonesia ini? Oke, tetap ikuti terus Garis Kertas. Jangan lupa subscribe. Karena di sini kalian akan mengetahui fakta-fakta unik yang ada di alam semesta sejagat ini. Hehehe. Keep charming and stay healthy. See you in the next video.